Halo semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu masking, image processing, dan layouting. Kita mulai dari masking. Masking sendiri itu pada umumnya digunakan untuk memanipulasi sebuah gambar ataupun sebuah objek. Mask itu berasal dari kata topeng di Indonesia kan, maka topeng di sini maksudnya adalah kita mengubah penampilan dari sebuah gambar ataupun sebuah objek, tapi sebenarnya objek atau gambar tersebut masih tetap utuh. Sama kayak kita ketika menggunakan topeng, kita tidak mengubah muka asli kita, tapi hanya menyembunyikan sebagian dari muka asli kita untuk sementara. Untuk masking sendiri ini bisa dilakukan dengan mengklik tombol masking yang ada di bagian kanan bawah ini, yang kotak dan di tengahnya ada lingkaran. Kita klik, maka di sini akan muncul sebuah kanvas atau ya kanvas untuk maskingnya. Di sini kanvasnya berwarna putih. Dan untuk masking kita hanya perlu warna putih dan warna hitam saja. Bisa dilihat di bagian color di sini ada hitam dan ada putih. Di sini masking saya berwarna putih. Jadi jika kita mengubah color kita menjadi warna hitam, foreground colornya, dan kita mengklik brush di sini, maka dia akan hilang. Ketika kita brush menggunakan warna hitam di maskingnya, maka gambar yang ada di sini akan hilang. Dan ketika kita brush menggunakan warna putih, di sini putih, kita brush kembali, maka dia akan kembali. Jadi pasti ada yang nanya kan, kenapa nggak pakai eraser aja untuk membuang, contohnya ini kita buang, kenapa harus menggunakan masking? Jadi kalau eraser, misalnya ini kita buang ini, maka dia tidak bisa kembali lagi. Ya, jadi ini destruktif sekali. Jadi tidak bisa kembali lagi. Kalau ingin dikembalikan maka kita harus undo. Tapi kalau kita sudah 100 step ke depan misalnya dan kita tidak bisa undo lagi sampai ke step ini, maka itu akan hilang untuk selamanya. Jadi kalau kita mengklik masking di sini dan kita menggunakan metode yang tadi, di mana kalau di sini putih dan kita menggunakan brush hitam di sini, dia akan hilang. Kemudian kita ganti lagi menjadi brush putih, maka dia akan kembali seperti semula. Jadi masking ini sama sekali tidak merusak gambar kalian. Dia hanya menutup sementara dan ketika kalian ingin dia kembali, maka dia bisa kembali. Tidak seperti tool eraser. Kita juga dapat menggunakan masking ini untuk mendapatkan lebih banyak efek ya. Misalnya di sini kita ingin menggelapkan, di sini kita brightness kita turunkan sekitar 81 dan kita ingin batu yang di tengah ini terang seperti semula, maka kita bisa menggunakan masking yang di sini. Di sini putih, kita kembali ke brush yang warna hitam, maka efek brightness-nya tadi akan hilang ya. Dan jika ingin gelapkan lagi, maka kita bisa pakai brush putih dan mengembalikannya seperti semula. Berbeda dengan eraser tool. Untuk menambahkan masking ke Photoshop seperti yang tadi saya bilang, bisa melalui tombol yang di kanan ini. Kemudian untuk menghapus maskingnya, misalnya ini kita ingin menghapus masking yang satu ini, kita bisa klik kanan dan kita bisa delete. Kalau untuk menonaktifkannya untuk sementara, kita bisa disable layer mask di sini. Maka dia akan muncul tanda silang seperti ini. Dan jika kita enable lagi, maka dia akan muncul kembali. Untuk mendelete, delete, kemudian ada apply layer mask, maka maskingnya akan hilang dan ini sama seperti eraser pada umumnya. Gambarnya hilang secara langsung. Saya menggunakan brush tool untuk melakukan masking. Kita juga bisa menggunakan selection tool di sini, magic wand atau quick selection untuk melakukan masking. Contohnya jika saya delete maskingnya yang tadi dan saya selection semua batu yang ada di sini. Dan jika batunya sudah selesai terseleksi seperti ini, kita bisa klik tombol masking di sini dan backgroundnya hilang. Sama seperti tombol delete pada keyboard Anda. Tapi ini tidak destruktif. Jadi ketika Anda ingin misalnya langitnya untuk kembali, sama seperti tadi bisa menggunakan brush tool. Di sini warna hitam langitnya. Jika Anda lihat di kanvas sebelah sini, di sini langitnya warna hitam.
Jadi kita menggunakan brush putih untuk mengembalikan langit tersebut. Nah, untuk masking sendiri itu ada pilihan lain seperti opacity-nya juga. Jadi di sini pada tombol properties di sini kita bisa mengatur density ataupun feather dari maskingnya. Jadi supaya bisa lebih smooth gitu maskingnya. Kemudian untuk layouting, jadi layouting itu pada dasarnya adalah sebuah proses di mana kita akan buat sebuah desain atau gambar yang terbagi berdasarkan layout yang telah kita susun sebelumnya. Misalkan ketika kita ingin buat postingan Instagram, seperti yang satu ini kan postingan Instagramnya kan tersusun rapi. Beberapa feeds dijadikan seamless atau dijadikan seperti satu gambar gitu kan. Ini kita bisa susun dengan menggunakan Photoshop. Jadi kita susun dulu semuanya di Photoshop, baru nanti kita pisahkan dan kita posting ke Instagram. Untuk cara pembuatannya, pada dasarnya biasanya postingan di Instagram itu 1:1 seperti ini, dengan size-nya itu 1080 x 1080. Jadi kita bisa, ini kan kalau misalnya kita ingin buat 9 posting sekaligus, maka kita bisa, ini kan 3x3 ya, kita bisa 1080 dikali 3, jadi 3240 pixel kali 3240 pixel. Kita bisa create new canvas saja. Ini kita bisa klik 3240 3240 3240 RGB ya, kemudian kita create. Di sini akan muncul kanvas baru, dan untuk membagi menjadi 9 kita bisa klik view di sini, kemudian new guide layout, kemudian kita klik column-nya 3, kemudian rows-nya 3. Untuk gutternya nolkan saja, juga nolkan saja. Seperti ini sudah terbayang kan. Kemudian selanjutnya untuk memberikan gambar atau memberikan warna pada layout ini, kita bisa menggunakan, contohnya menggunakan shape tool ini dan membuat sebuah kotak. Ukurannya kita buat saja sesuai ukuran tadi, yaitu 1080 x 1080 seperti ini. Nah, contohnya kita ingin menggeser ini, kita bisa menggunakan move tool di sini, kita geser ke bawah misalnya. Nah, karena kita butuh 9 kotak, berarti cara cepatnya adalah kita menahan tombol Alt pada keyboard dan kemudian drag rectangle yang di sini, kita drag ke samping dan dia langsung membuat rectangle yang baru. Kita Alt, tahan, drag, iya, seperti itu. Sesuaikan saja dengan layout yang tadi kita telah buat. Tujuan kita membuat dia satu persatu seperti ini supaya kita bisa mengganti warnanya apabila kita mau. Misalnya kita ganti yang bagian tengah, ini yang tengah kita klik menggunakan mouse, kemudian kita klik logo tool shape di sini dan kita bisa ganti warnanya di pilihan fill ini. Misalnya kita mau ganti ke warna merah, ini dia akan berubah warna. Kemudian misalnya kita ingin meletakkan gambar, kita bisa dengan menggunakan drag and drop saja. Jadi misalnya di sini kita mau meletakkan gambar wanita ini, kita drag and drop ke Photoshop. Nah, di sini wanitanya sudah muncul dan kita bisa membesarkannya. Misalnya kita besarin dulu. Nah, kemudian kita bisa memilih, untuk menghilangkan backgroundnya, kita bisa memilih Magic Wand Tool saja karena backgroundnya putih. Kita selection backgroundnya. Cara gampangnya adalah kita menekan tombol delete di komputer kita, tapi background tersebut tidak akan kembali lagi jika kita sudah melakukan step-step selanjutnya. Dan ini bahkan mejanya juga ikut kebuang. Jadi cara paling aman yaitu menggunakan masking. Jadi kita klik saja tombol masking di sini. Nah, di sini yang hilang adalah wanitanya. Karena yang kita seleksi itu backgroundnya, jadi dia akan menghilangkan yang tidak kita seleksi.
Kemudian bagaimana cara mengembalikannya? Ya kita putar balik saja selectionnya dengan cara Ctrl I di layer masknya. Jadi Ctrl I, nah dia akan memutar balik selection kita. Kemudian kita bisa mengembalikan mejanya dengan menggunakan brush di sini dan menggunakan brush berwarna putih. Pelan-pelan kita brush. Ya, untuk brush di sini kita bisa mengatur ketebalannya. Jadi di sini langsung set. Oke, hilang. Kemudian di sini juga perlahan-lahan kita hilangkan gerakan brush berwarna hitam. Kita hilangkan bagian yang ada di sini. Kalau terlalu kasar kita bisa sedikit haluskan pelan-pelan. Kira-kira seperti itu untuk menghilangkan garis putihnya. Jika kita terlebih menghapus misalnya seperti ini, kita bisa mengembalikannya dengan menggunakan brush berwarna putih. Jadi ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan eraser tool, dimana kita harus undo. Ini saya selectionnya secepatnya aja supaya tidak mau menghabiskan durasi. Kira-kira seperti ini, dan kita sesuaikan dengan posisinya. Misalnya kita ingin dia berada di tengah, dan saja untuk ukurannya kita kecilkan kembali sesuai gridnya biar tidak terpotong nanti saat kita post di Instagram. Kira-kira seperti itu. Oh ya, untuk memperbesar dan memperkecil gambar kita bisa menggunakan fungsi Ctrl T. Ini transform, jadi kita bisa Ctrl T dan kita akan bisa membesarkan dan mengecilkan. Kemudian misalnya kita sudah selesai melakukan pendesainan dan kita ingin mengekspor atau menjadikan ini menjadi 9 gambar untuk dipost kemudian di Instagram. Itu caranya adalah dengan menggunakan fitur slice yang ada di sini. Di bagian crop tool, ini ada slice tool. Di sini kita bisa langsung mengklik slice from guides yang telah kita buat, yaitu yang biru-biru ini. Jadi dia akan memotong sesuai dengan guide yang telah kita buat tadi. Jadi setelah dipotong seperti ini akan muncul biru-biru di bagian atas. Artinya ada 9 gambar nanti akan keluar. Kita file, export, save for web. Nah, di sini kita bisa, ini terlalu besar, kecilin. Oke, di sini ada 9 ya. Di sini kita bikin jadi JPEG, klik hide. Kemudian kita save aja langsung. Nah, di sini image only. Slice di sini adalah all slice ya. Jadi biar semuanya muncul. Kemudian kita letakkan di downloads, kita buat folder baru. Klik aja slice. Kita letakkan di sana dan kita save. Kita buka slice image. Nah, dia langsung terbagi menjadi 9 seperti ini. Dan kemudian ini bisa langsung dipost di Instagram dan jadi 9 gambar. Sekian untuk layouting. Kemudian selanjutnya mengenai image processing. Jadi image processing itu merupakan suatu proses untuk mengubah atau memproses banyak file sekaligus. Jadi image processing ini memungkinkan kita untuk memproses file tanpa kita buat satu-satu. Jadi misalnya kita ingin merubah resolusi dari gambar atau foto, itu kan kalau satu ya gampang. Kalau ada 10 atau 20 file ya kita akan buang banyak waktu untuk melakukannya satu persatu, dan itu akan melaporkan juga. Jadi image processing ini pada dasarnya dapat digunakan untuk melakukan banyak proses sekaligus untuk menghemat waktu dan menghemat tenaga ya. Jadi cara melakukan image processing ini, misalnya kita ingin memproses image yang ada di sini, ada berapa image ini? 7 image. Kita ingin memproses ini semua. Jadi kita bisa langsung file, script, image processor, kita select folder. Oh ya, sebelumnya kita harus menjadikan mereka di satu folder dulu. Misalnya test, kita pindahkan mereka semua ke dalam satu folder, folder test. Kayaknya monyet ini sekalian deh. Udah itu kita select foldernya di sini, di downloads, test, oke.
kemudian location untuk menyimpan foldernya. Image-nya sudah diproses, nanti akan disimpan di sini. Kita bikin folder baru, proses, kita lihat foldernya. Kemudian di sini kita bisa pilih save as JPEG, quality-nya kita naikkan jadi 10, resize to fit, misalnya kita ingin menjadikannya 720 pixel 7x720 pixel. Yang kita tinggal klik run. Nanti dia akan membuka satu-satu. Tunggu saja. Jika sudah selesai, maka kita bisa langsung masuk ke proses. Di sini ada JPEG dan di sini ada semua yang sudah diproses tadi. Kita lihat ukurannya ya. Nah, di monyet ini kita lihat di bagian properties, details. Nah, di sini dia 720 x 605. Kenapa bukan 720 x 720? Karena kita tadi di sini di bagian fitur ini kita menggunakan resize to fit. Jadi dia akan meresize secara langsung agar foto monyetnya tidak tertarik atau tidak, rasionya tidak berubah. Yang ini kita lihat properties 720 harusnya. Ya, 720 x 720. Jadi ini akan menghemat waktu sekali, khususnya untuk para pemrogram web. Karena di web itu biasanya tidak membutuhkan pixel yang besar, tapi membutuhkan loading speed yang cepat. Jadi untuk setiap gambar yang di-upload oleh pengguna, dia akan langsung memprosesnya dan menjadikannya 720 misalnya. Jadi ini akan sekaligus mengotomatiskan pekerjaan kita.